Pemilihan presiden dan legislatif 2019 tinggal 2 hari lagi. Ajang 5 tahunan ini diprediksi akan mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan. Meski demikian, sejumlah pelaku pasar justru optimistis momentum ini tidak akan mengguncang pasar. Bahkan Pilpres dianggap sebagai momentum sejumlah aset untuk rebound. Lantas bagaimana pandangan ekonom terhadap kondisi pasar tahun ini? Akankah bergejolak usai pesta demokrasi 17 April mendatang? Dan mampukah IHSG kembali mencapai level tertinggi tahun ini? Pasar modal hadapi pemilu 2019 akan kami bahas dalam segmen The Analyst. Telah bergabung bersama kami di studio Agustini Hamid, pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia. Selamat pagi, Bu Tini. Selamat pagi, Mbak. Ya, kalau kita lihat 2 hari lagi jelang pemilu, ini apakah memang terlihat investor akan lebih wait and see begitu dalam melakukan aktivitas jual beli saham? Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal juga ya, Mbak ya. Kalau kita lihat memang sepertinya pasar memang wait and see ya melihat ini. Karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi ya di 3 bulan terakhir ini ya. Di mana indeks itu sudah sempat menyentuh level 6.400-an, di mana levelnya itu perkiraan adalah pasca pemilu ini sekitar 6.500 dan nanti akan terus melanjutkan penguatannya di sekitar 6.660 ya nantinya seperti itu, Mbak. Belajar dari historis bahwa biasanya pada saat menjelang pemilu memang akan ada kenaikan indeks ya. Kita lihat dari mulai pemilu di tahun 1999 itu pasca Orde Baru, di mana indeks itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 70% dari level 390-an ke level 600. Kemudian di tahun 2004 selanjutnya itu adalah kenaikan indeks juga signifikan juga, yaitu sekitar 44,56% ya. Kemudian di tahun 2009 ya, itu juga yang paling signifikan, di mana kita tahu bahwa di tahun 2008 itu ada krisis Amerika moneter, itu yang menyebabkan kenaikan indeks juga yang paling fenomenal, di mana naik sekitar 86,98%. Dan di tahun terakhir itu sebelum pemilu tahun ini, yaitu sekitar tahun 2014, indeks juga membukukan kenaikan sekitar 22,29%. Jadi pasar sepertinya untuk tahun ini juga seperti nanti akan berpulang menguat juga seperti itu, Mbak. Lalu sampai kapan mereka itu akan wait and see? Apakah sampai nanti diumumkan siapa pemenangnya atau sampai presiden nanti dilantik? Sepertinya nanti pada saat setelah mengetahui siapa pemenangnya itu pasar akan mulai bereaksi ya, Mbak ya, atas indeks nanti seperti itu, Mbak. Dan perkiraannya nanti pasti akan ada beberapa indikasi yang akan terjadi kalau seandainya misalnya Jokowi yang menang atau Prabowo yang menang seperti itu. Baik, saat ini mereka masih wait and see para investor. Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh konsumen dan juga para pelaku modal begitu dalam menanti detik-detik jelang pemilu ataupun saat ini? Apakah memang berbelanja ataupun menanamkan modal mereka ini adalah cukup efektif begitu sampai jelang pemilu 2 hari lagi? Ya, untuk investor yang belum masuk mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melakukan investasi dari awal ya. Tentunya kita melihat dari faktor fundamental juga, Mbak, karena itu adalah faktor yang paling penting dalam pembelian saham. Kita melihat dari price earning ratio-nya seperti apa. Ada beberapa saham seperti sektor semen, kemudian juga properti yang masih under value, mungkin bisa menjadi pilihan alternatif investor untuk menjelang pemilu ini seperti itu. Baik. Berarti jenis-jenis investasi seperti apa yang memang legit begitu ya mungkin untuk ditanamkan modalnya oleh para investor selain tadi yang Anda katakan semen dan juga sebagainya? Ya, kita melihat dari kondisi fundamental tentu kita tidak lepas dari price earning ratio ya. Kita lihat price earning ratio-nya dan berapa potensial upside yang bisa kita peroleh dari kenaikan saham tersebut. Tentu kita melihat dari sisi price earning ratio-nya, kemudian juga return on equity-nya, berapa tingkat pengembalian akan diperoleh investor apabila berinvestasi di saham tersebut. Nah, tadi beberapa sektor itu bisa menjadi peluang untuk kita memperoleh kenaikan sedikit di menjelang pemilu ini seperti itu, Mbak. Itu tadi dari sisi investor. Kalau dari konsumen, apakah saat-saat ini adalah waktu yang cukup untuk berbelanja ataupun membeli properti begitu? Untuk real sektor ya mungkin wait and see dulu, tapi untuk sahamnya atau indeks mungkin investor bisa melakukan pemilihan investasi di tengah pasar yang saat ini memang sedang wait and see seperti itu, Mbak. Tapi kalau dilihat apakah memang investor ini, Bu Tini, mementingkan hasil pemilu? Apakah mereka sangat melihat begitu pentingnya pemilu yang akan digelar 2 hari lagi? Ya, itu
sangat penting karena akan menunjukkan arah investasi mana yang akan mereka pilih seperti itu, Dan Mbak. juga kebijakan Ya, begitu. betul sekali. Mhm. Karena Dan- terkait sekali dengan kalau pemilu nantinya tentu akan melihat perubahan kebijakan ekonomi apa yang akan dilakukan setelah maksudnya adalah presiden terpilih nanti, tentu kebijakan ekonominya tentu akan berbeda-beda seperti itu, Mbak. Kebijakan ekonomi yang berbeda-beda dan juga seberapa penting nantinya tim ekonomi untuk presiden yang terpilih ini dalam menindaklanjuti kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun sektor ekonomi yang sudah berjalan seperti Ya, apa, Bu? betul sekali. Seberapa pentingnya? Ya, penting sekali karena kita melihat sepertinya kan dari dua presiden tentu akan ada apa ya alokasi atau maksudnya proporsi yang lebih mana yang mereka utamakan. Nah, itu yang menjadi pusat atau perhatian pasar. Makanya pada pekan ini pasar cenderung wait and see dulu melihat perkembangan dari pemilu seperti itu, Mbak. Kalau pengamatan Anda ketika nanti misalnya Jokowi terpilih lagi, apa kemudian yang akan dipentingkan oleh Presiden Jokowi dan juga sebaliknya Prabowo begitu? Apa yang nantinya akan dikeluarkan kebijakan ekonomi seperti apa? Karena kalau kita lihat di setiap pidato ataupun yang ingin disampaikan di dalam kampanye, Prabowo selalu mengedepankan ingin agar sektor dalam negeri ataupun ekspor itu lebih besar daripada impor. Ya, melihat beberapa debat presiden yang sudah terjadi ya, Mbak ya, yang kemarin terjadi. Kalau kami melihatnya seperti ini, kalau untuk Jokowi mungkin akan lebih fokus kepada sektor-sektor konstruksi atau infrastruktur. Makanya untuk investor mungkin akan lebih dominan cenderung memilih saham-saham yang berbasis konstruksi maupun infrastruktur apabila nanti kubu Jokowi yang akan memenangkan pemilu ya. Nah, saham-sahamnya itu seperti WSKT, kemudian juga ada Wijaya Karya, kemudian juga ada Adikarya, Jasa Marga, dan salah satu sektor semen yang kami sebutkan tadi adalah contohnya adalah semen Gresik. Kemudian juga sektor perbankan yang juga punya peluang potensial upside yang cukup besar juga itu adalah saham Bank BTN, kemudian juga ada Bank BNI juga. Kemudian dari sisi satunya lagi yaitu Prabowo kemungkinan akan di mana meningkatkan ekspor, mungkin akan ada peningkatan di saham-saham di sektor pertambangan. Kemudian juga ada saham-saham perbankan yang menjadi pilihan investasi, contohnya adalah Bank BCA, kemudian juga ada sektor rokok HM Sampurna dan juga sektor industri besar barang produksi seperti UNTR, seperti itu kami Terkait melihat. juga pertanian seperti apa? Untuk sektor pertanian sendiri mungkin masih wait and see, Mbak, karena kita melihat juga dari pergerakan harga komoditas CPO yang dimana kita tahu bahwa harga komoditas CPO sendiri itu sangat mengacu pada harga komoditas dunia seperti itu, Mbak. Jika nanti terpilih, kemudian antara Jokowi ataupun Prabowo, apa nilai penting ataupun poin-poin penting apa yang harus mereka lihat dari para calon tim ekonomi nanti akan bergerak membantu mereka? Ya, seperti kita tahu bahwa tadi yang saya ungkapkan bahwa untuk Jokowi sendiri mungkin lebih fokus kepada infrastruktur rekonstruksinya, sementara untuk di Prabowo dan Sandi sepertinya memang lebih fokus kepada sektor-sektor pertambangan dan kemudian juga industri barang produksi seperti itu, Mbak. Kalau kami melihatnya seperti itu. Baik, dan kita juga akan lihat terlebih dahulu seperti apa yang saat ini kita lihat bahwa IHSG saat ini bergerak ataupun berada pada level 6.429 ataupun naik begitu ya, yang dibuka pada pagi hari ini di pukul 9:01. Ibu menanggapi IHSG, posisi IHSG saat ini jelang 2 hari pemilu seperti apa? Ya, sepertinya kalau kita lihat cenderung variatif ya, Mbak ya, di minggu ini ya, terutama minggu tenang di tanggal 15 sampai di tanggal 20-an ini kami melihat IHSG cenderung bergerak variatif di mana level support yang mungkin akan kita lihat adalah di level 6.390 sampai di 6.320 untuk support yang kedua. Kemudian untuk resisten yang pertama itu mungkin akan mencoba ke level 6.470 sampai di 6.500 seperti itu. Dan ini akan terus stabil begitu sampai pemilu diadakan nanti? Sepertinya setelah sampai di pengumuman nanti pada saat pengumuman nanti ya sepertinya kalau pengumuman dan juga ataupun pelantikan presiden ya, begitu. Betul sekali, sampai di mungkin sekitar Mei Juni ya seperti itu ya, Mbak ya. Tadi juga diberitakan bahwa aliran modal asing ini juga terus membanjiri pasar saham. Apakah memang investor ini kemudian percaya ataupun optimis dengan sektor ekonomi Indonesia saat ini? Iya, kalau kami melihat dan prediksinya adalah kedua calon ini adalah sama-sama yang pro market atau pro pasar, Mbak. Jadi
hanya tinggal mungkin pemilihan di sektor atau pemilihan di saham-sahamnya saja yang ada sedikit perbedaan karena mungkin terkait dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh dari masing-masing pasangan seperti itu. Jelang pemilu, kira-kira apa begitu yang akan berdampak pada ekonomi Indonesia? Apakah situasi politik begitu jika damai ataupun jika nanti ricuh begitu yang terjadi? Apakah ini kemudian berdampak pada ekonomi Indonesia? Kalau yang diprediksi adalah mungkin untuk pemilu kali ini ya berjalan sesuai rule-nya ya sepertinya kalau kami melihatnya karena mungkin kericuan itu hanya di sosial media aja ya tapi tidak sampai ke fraud terjadi keributan heboh seperti kalau kami melihatnya seperti itu. Jadi mungkin hanya melalui sosial media aja dan itu justru kalau kami melihat justru akan meningkatkan permintaan terhadap sektor retail dan juga konsumsi terhadap makanan dan minuman terlihat dari beberapa saham sektor makanan dan minuman juga yang mempunyai potensial upside atau kenaikan cukup tinggi ya, yaitu seperti Indofood kemudian juga Unilever seperti itu Mbak. Dan kalau kita juga melihat beberapa hari belakangan ini memang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini sudah melakukan pemilu terlebih dulu begitu ya. Dan kita lihat antusiasnya begitu banyak. Apakah ini juga menggambarkan antusiasme warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ini juga akan seantusias seperti itu? Dan apakah ini juga banyak tidaknya pemilih yang akan ikut berpartisipasi akan berdampak pada ekonomi Indonesia? Iya, kalau melihat antusiasme dari warga negara Indonesia yang di luar negeri ya, ini tentu akan memiliki dampak yang positif ya. Karena kalau kita lihat juga ekonomi kita cenderung stabil dan kita juga termasuk ke dalam negara yang punya demografi yang di mana pertumbuhan usia mudanya itu cukup tinggi, yaitu sekitar 35%. Nah itu yang dilihat oleh market Mbak, di mana Indonesia akan menjadi satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di dunia seperti itu. Baik, kita harapkan juga nanti pemilu bisa berjalan lancar begitu ya. Dan terakhir, Bu Tini, sejumlah emiten baru ini juga sudah melakukan banyak yang melakukan IPO. Apakah nanti kemudian dalam saat masa-masa pemilu ataupun pekan pemilu ini juga semakin banyak begitu emiten yang akan melakukan IPO? Ya untuk mungkin setelah pemilu ya, setelah pemilu mungkin akan ada beberapa emiten yang akan mencatatkan sahamnya dan kita tahu juga Bursa Efek Indonesia juga sekarang memiliki divisi inkubator yang memang memfasilitasi untuk perusahaan-perusahaan yang digital ya, perusahaan-perusahaan startup company maksudnya terutama yang tertarik untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di pasar modal yaitu dengan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia seperti itu Mbak. Baik. Terima kasih Ibu Agustina Hamid sudah bergabung sama kami dan memberikan analisanya terkait bagaimana nanti kondisi ekonomi jelang pemilu nanti. Terima kasih.